Hai teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baiklah. Di sini saya Hamsatun akan memaparkan jawaban dari tugas harian matematika saya. Yang soal pertama, bagaimana pengertian evaluasi belajar peserta didik? Evaluasi belajar adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Soal kedua, bagaimana tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sini adapun tujuan evaluasi pembelajaran menurut Nana Sujana adalah yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, fungsi dari proses pembelajaran yang pertama, fungsi formatif, yaitu memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, fungsi diagnostis, yakni untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Kemudian, fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian, prinsip evaluasi belajar peserta didik dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan pasal 5 dijelaskan bahwa prinsip evaluasi meliputi 1. Sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Yang keempat, terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis, berarti penilaian dilakukan dengan berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Kemudian soal ketiga, bagaimana syarat penyusunan alat evaluasi dan teknik evaluasi.
Di sini syarat evaluasi yang pertama, harus menetapkan dulu segi-segi yang akan dinilai sehingga betul-betul terbatas serta dapat memberi petunjuk bagaimana dan dengan alat apa segi tersebut dapat kita evaluasi. Yang kedua, harus menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid dan reliable. Artinya, tahap ketetapan dan ketepatan tes sesuai dengan aspek yang akan dites. Yang ketiga, evaluasi harus objektif, artinya menilai prestasi siswa sebagaimana mestinya. Yang keempat, hasil evaluasi tersebut harus betul-betul diolah dengan teliti sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku. Yang kelima, alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis, artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan siswa belajar dan guru mengajar. Kemudian, syarat penyusunan teknik evaluasi yang pertama, valid. Suatu alat ukur dikatakan valid atau mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur itu betul-betul mengukur apa yang ingin diukur. Yang kedua, reliable. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, praktis. Yang kelima, norma. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.